Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua ya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, Miss dan Sir mau nyapa adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Halo adik-adik, kasih 1, kasih 2, sukacita, Damai 1, damai 2. Adik-adik udah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Pasti ya. Baik adik-adik, sekarang kita mari berdiri semua, kita naikkan pujian kita, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya, nanti masuk surga terima upahnya. adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Hidup kami Bapa dan untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, anak sekolah minggu boleh berbakti di tempat masing-masing untuk melaksanakan ibadah di setelah mereka Bapa. Tuhan, segala dengan Bapa kami bersyukur. Itu semua atas kasih Tuhan saja Bapa kepada kami hingga sampai pada pagi hari ini. Bapa, pada saat ini Bapa mau berdoa Tuhan untuk ibadah ini Bapa, biarlah Tuhan yang menyertai ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bapa, kami coba berdoa Bapa untuk di sekolah minggu Bapa. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan tambah-tambahkan mereka kepintaran Bapa dalam pembelajaran mereka Tuhan. Dan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh Bapa dan rindu untuk terus belajar Bapa dengan sungguh-sungguh Bapa di tengah masa pandemi Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua dari anak sekolah minggu Bapa yang mendidik dan mengajarkan anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesabaran serta kesehatan kepada orang tua sehingga dapat membina dan membimbing dari sekolah minggu Bapa dengan baik. Tuhan, tidak lupa juga Bapa kami mau berdoa Bapa untuk kami guru-guru sekolah minggu Bapa dalam pelayanan kami. Tuhan, kiranya juga Bapa tetap menambahkan kami sukacita Bapa dalam pelayanan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan Bapa untuk pelayanan kami boleh tetap menjadi kemuliaan nama Tuhan saja Bapa. Kami juga Bapa mau berdoa Bapa untuk pandemi yang sedang terjadi Bapa di negara kami. Biarlah Bapa pandemi ini Bapa boleh segera berakhir dan kami Bapa boleh berkumpul bersama-sama kembali Bapa dengan sukacita beribadah di sekolah minggu kami Bapa, serta seluruh kegiatan Bapa boleh berjalan dengan lancar seperti biasanya Tuhan. Kami sadari Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, dan kiranya mengampuni dosa kami agar kami dapat disebut sebagai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan, kita masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Papa Mama terima kasih. Papa Mama terima kasih, sejak kecil aku
mulianya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian kita, Ku Mau Taat Pada Yesus. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Mama, taat padanya setiap hari. Ku mau taat Papa Mama, taat padanya setiap hari. Taat Papa Mama, taat Papa Mama setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Bagaimana? Sudah sukacitakan? Ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mendengarnya dengan baik dan dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan minggu ini diambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 33. Kita membacanya secara bersama-sama dengan Miss di ayat 32. Mari kita bersama-sama membacanya. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan sudah mengatakan kepada Bileam untuk tidak pergi dengan orang-orang Moab. Tuhan tidak izinkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Kenapa adik-adik? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, umat yang diberkatinya. Dan sudah diberkatinya, tidak boleh ada orang lain yang mengutuknya. Makanya Allah mengingatkan Bileam untuk tidak pergi, untuk tidak memberikan kutukan kepada bangsa Israel. Tetapi Bileam karena melihat upah yang begitu besar dan janji yang begitu luar biasanya dari Raja Moab, tergodalah hatinya untuk pergi menjumpai Raja Moab yang bernama Balak. Nah adik-adik, akhirnya Allah mengatakan kepada Bileam, pergilah, tetapi jangan kamu mengutuk bangsa Israel. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula.
meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Adik-adik, ketidaktaatan daripada Bileam, Tuhan tahu apa yang ada di pikiran Bileam, sehingga Tuhan membuat suatu perkara yang membuat Bileam benar-benar merasakan dia itu tidak bisa lebih hebat daripada Tuhan, sehingga Bileam harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita sering juga tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sering kita memakai pemikiran kita sendiri, kita merancang segala sesuatunya menurut apa yang kita pikirkan. Tetapi adik-adik, semuanya itu tidak akan ada berhasil, tidak berguna kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, apalagi yang dapat kita lihat dari keledainya? Keledai akhirnya bisa bicara. Apa yang kita lihat dari keledai yang bisa bicara? Bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memakai keledai untuk menyelamatkan Bileam. Keledai melihat malaikat, wah ini bahaya, dia hindari. Tetapi Bileam tidak mengerti maksud daripada keledainya. Malah dia marah, dia pukul keledainya. Demikian juga adik-adik, kita sering diingatkan oleh orang tua, oleh guru kita, oleh teman-teman kita. Kita marah waktu diingatkan. Kita merasa diri kita benar. Kita gak suka diingatkan. Orang yang memberitahu yang benar malah kita marahi. Pernah gak adik-adik? Sering ya? Nah, kita merasa, wah kenapa sih harus diingatin? Kenapa sih harus dibilangin? Aku kan tahu. Atau kenapa sih aku gak boleh megang gadget, gak boleh aku main game, gak boleh main tiktokan? Kenapa mamaku, papaku melarangku? Nah adik-adik, papa mama melarang karena apa? Karena adik-adik sering jadi lupa makan, lupa belajar, lupa beribadah karena asik dengan gadgetnya. Benar gak adik-adik? Nah harusnya jam tidur siang, adik-adik lupa tidur siang karena asik matanya melihat gadgetnya tersebut. Dan akibatnya apa? Perutnya sakit, apalagi lupa buat PR, apalagi kita matanya menjadi rusak. Nah itu kan akibat daripada kita tidak taat kepada apa yang diperingatkan oleh orang tua kita. Nah adik-adik, demikian juga Bileam, sudah diingatkan jangan pergi, dia memaksa untuk pergi, dan akibatnya apa? Tuhan mengingatkannya. Demikian juga kita diingatkan oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat orang tua kita. Kita harus mau mendengarkannya. Nah adik-adik, orang tua juga sering mengingatkan kita untuk apa? Supaya kita beribadah. Kita jangan terlambat untuk sekolah minggu. Sekarang Miss mau tanya, tadi pagi siapa yang dibangunkan oleh orang tuanya menangis? Padahal orang tuanya membangunkan supaya cepat mandi, cepat makan, dan tidak terlambat untuk beribadah sekolah minggu. Memang kita beribadah di rumah, tetapi jam ibadah sekolah minggu kita suka-suka hati kita kayak adik-adik sekolah minggu. Jam ibadah kita adalah jam 8 pagi.
menangis. Ayo, siapa tadi yang seperti itu? Wah, anak sekolah minggu GMI Anugerah Medan nggak ada ya. Semua pada semangat untuk beribadah. Ya adik-adik, kita semua harus taat kepada Tuhan. Kata Tuhan kita harus beribadah. Kata Tuhan kita harus menghormati orang tua. Kita harus melakukannya supaya kita jangan sampai mendapat penghukuman daripada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Dia ingatkan kita terus. Diingatkan melalui siapa? Melalui papa mama kita dan orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita supaya kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Nah, kita harus mau mendengarkannya. Dan juga sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak izinkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Demikian juga kita, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita, akan memelihara hidup kita. Untuk itu, kita harus mau setiap ada masalah, ada persoalan, kita harus mencari Tuhan. Berdoa, minta kekuatannya, minta pertolongannya. Jangan seperti Raja Balak. Saat takut dan gentar, dia mencari manusia, mencari tukang tenung. Bukan dia mencari Allah yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Di minggu ini kita diingatkan, satu, cari Tuhan. Di tengah masalah hidup kita, jangan andalkan manusia. Kedua, kita harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketiga, kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita sebagai wakil daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi patuh pada Tuhan, taat pada Tuhan, berarti kita juga taat kepada papa dan mama. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita menjadi orang yang taat pada firman, taat kepada orang tua. Amin. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi anak yang taat dan juga kami mau patuh kepada orang tua kami sebagaimana yang Engkau kehendaki bagi kami anak-anak sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dengan minum makan yang bergizi dan istirahat yang benar. Yang kedua, rajin belajar baca Alkitab dan selalu berdoa. Yang ketiga, tugas kali ini adalah ayat hafalan. Untuk kelas kasih, Efesus 6 ayat 1. Untuk kelas sukacita dan damai, Amsal 3 ayat 1. Yang keempat, persembahan dapat dikirim melalui QR code yang tertera di layar atau menitipkan ke orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, terus mengikuti ibadah digital melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kita, memampukan kita untuk tetap taat terhadap firman Tuhan, mulai dari hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Amin.
Shalom Miss, Shalom Sir. Ini adalah tugas sekolah minggu saya. Saya akan mengucapkan ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, ini adalah ayat hafalan Kiel. Selamat menyaksikan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. God bless you. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. God bless you. Hai Sir, hai Miss. Ayat hafalan hari ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih, God bless you. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Selamat pagi, nama saya Salma Makasih Sidabutar. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Terima kasih, sampai jumpa. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yang sebab dia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Salam Miss, salam Sir. Audal akan menyebutkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Hai Miss dan Sir, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memeliharakan kamu. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. God bless you. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia, sebab dia yang memeliharakan kamu. Amin. Hai Miss, hai Sir. Ayat hafalan hari ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab dia yang memelihara kamu. Bye Miss. God bless you. Ayo Miss, ayo tuh. Kayak kuda. Mau Kau menyebutkan kopak 1 Petrus 5 dia ayat kayak 7. kuda. Serahkanlah Kayak segala kayak kekhawatiranmu kasihanmu kepadanya, ada ya sebab kopak dia dia yang ya memelihara dan kayak kamu. tahu. Kasih. Halo Miss, halo Sir. Ayat hafalan hari ini 1
9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih, God bless you. 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin.